kabarnya saudara hari ini? Senang sekali saya bisa menyapa saudara di hari Minggu yang penuh dengan sukacita. Saya Trisha dan saya akan menyampaikan seputar kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Ibu PDP Eva Smokil yang akan membawa firman Tuhan dan pastinya menguatkan hidup kita. Ibadah raya akan dilaksanakan dalam 3 sesi, yaitu pukul 8 pagi, pukul 10.30, dan pukul 1 siang. Kabar gembira untuk para orang tua. Mulai bulan Agustus, ibadah sekolah minggu akan ada di ibadah 1, 2, dan 3. Para orang tua dapat mengajak anak-anaknya untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu supaya mendapatkan firman Tuhan dengan porsi yang tepat. Kami sangat bersyukur karena antusias jemaat yang sangat luar biasa. Untuk saat ini, ibadah 1 dan 2 sudah full. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat untuk dapat bergabung di ibadah yang ketiga. Mari ajak seluruh keluarga untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan bersama. Kids Altar akan dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore. Ini adalah wadah khusus bagi anak-anak untuk belajar menyembah Tuhan, mengenal firman Tuhan, dan mengalami hadirat Tuhan dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Bagi orang tua, ajak anak-anak kita untuk mulai menumbuhkan iman dan kasih mereka kepada Tuhan sejak usia dini. Hei kamu anak muda, lagi nyari tempat untuk isi ulang iman, bertemu dengan komunitas yang asik, atau ingin pelajari firman yang relevan pada masa kini? Ayo datang ibadah I2B. Di sini kamu gak cuma jadi penonton, tapi kamu akan mengalami Tuhan secara pribadi, disentuh, dibentuk, dan diperlengkapi untuk jadi terang di lingkunganmu. Catat ya, ibadah I2B setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Kami tunggu kehadirannya. Doa adalah nafas utama gereja dan kehidupan kita. Doa juga memberi daya bagi setiap pelayanan dan arah hidup kita. Oleh sebab itu kami mengundang jemaat untuk bisa hadir di setiap ibadah doa yang ada. Menara doa akan diadakan setiap Kamis pukul 19.30 malam dan doa fajar diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Menara doa dan doa fajar diwajibkan untuk seluruh pengerja dan terbuka untuk jemaat. Jangan lupa untuk mengisi ulang imanmu di menara doa dan doa fajar. Mari bangun mesbah bersama dan mari lihat kuasa Tuhan bekerja nyata di tengah kita. Apakah Anda rindu komunitas kecil yang hangat dan saling mendukung? Tempat di mana Anda bisa berbagi, didengar, dan bertumbuh bersama? Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara-saudari untuk bergabung dalam Kersel, komunitas sel yang menjadi rumah kedua bagi banyak orang. Di Kersel, Anda bukan hanya belajar firman Tuhan, tetapi juga mengalami penguatan, dukungan doa, dan persahabatan sejati. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Bapak Aris di nomor berikut ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan rohani seperti penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah, pelayanan kedukaan, dan pelayanan lainnya, silakan menghubungi hotline gereja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Untuk penyerahan anak dilakukan di minggu pertama, dan untuk baptisan air diadakan di minggu ketiga setiap bulannya. Saudaraku, percayalah firman yang kita dengar dan hadirat Tuhan yang kita alami tidak akan berlalu begitu saja. Tuhan sedang bekerja dan selalu bekerja dalam hidup kita. Sekian info minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, katakan amin. Saya ajak kita semua jemaat Tuhan ibadah raya ketiga di tempat ini bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita mulai kan, coba lihat, pandang ke kanan kiri muka belakang, coba tatap wajahnya. Tetap semangat katakan. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu, cinta-Mu Tuhan atas umat-Mu, kasih-Mu atas setiap gereja-Mu Tuhan. Dan siang hari ini kesempatan sekali lagi untuk kami bisa menikmati hadirat-Mu. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, tepuk tangan sekali lagi. Wow, persilakan kembali duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Kaulah rajaku, yes, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Sembah dalam roh dan kebenaran, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari angkat kembali dengan cintamu sama Tuhan. Katakan kerinduanku Tuhan. Kerinduanku datang padamu Tuhan, datang padamu. Amin. Allah mulia mawar syarah, ku cinta. Boleh sambil angkat tanganmu. Kaulah Raja, Kaulah Rajaku dan sahabatku Tuhan, dan sahabatku, terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembah Kau
hamba Allah yang hidup. Engkau Allah yang bertahta di setiap puji-pujian kami. Mencari para penyembah-penyembah yang takut akan Engkau. Saya kasih kesempatan saudaraku untuk bersatu, biar saya akan mengagungkan pujian ini. Ku sembah dalam dan kebenaran Tuhan. Sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Biar musik tetap mengalunkan pujian ini, kita sembah Dia. Inilah saatnya kau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran siang ini. Kasih yang terbaik untuk Tuhan dan Raja-Mu. Mari aktifkan rohmu menyembah Tuhan sampai kau rasakan hadirat Tuhan mengalir di tempat ini, menyentuh setiap hatimu. Yes, kami menyembah, kami tinggikan Kau Allah yang perkasa, Kau Allah yang mulia. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Kami yang mengasihi-Mu, kami yang mencintai-Mu Tuhan. Yes. Kami menghormati-Mu, kami menghormati kehadiran-Mu ya Allah. Allahku. Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Responi dengan baik, responi Roh Kudus. Hai umat Tuhan, hai umat Tuhan, dengar. Masuk ke dalam ruang kudusnya, masuk ke dalam ruang maha kudus, sampai kau rasakan sakinah glory, kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah ada di dalam bait kudusnya, di dalam kemah sucinya. Yekera namako, yana nama yase. Korata kalada bata kera na bolo kola na bala bala. Hera bokolo na maya sikila na bala. Yesus, Yesus. Ku sembah
seorang penjual seperti Kau Yesus. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi sembah, sembah. Hilang toko lama ya lama ya sakala lama ya lama. Iya lama 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 lama. Terima mujizat, terima pengurapan, terima mujizat. Dia nggak pernah jauh darimu. Yesus tidak pernah jauh. Dia hanya sejauh doamu. Dia hanya sejauh doamu. Terima kuasa, terima mujizat. Yes. Rekenamo, shekenalama, yes. Oh, mari terus sembah. Iya nama nama yes. Kirama tokola nama. Kami bermazmur bagimu, Yesus. Rekata nama ya nama. Yes. Roh Kudus ada, Dia mengalir. Oh, terima kasih untuk kasih setiamu. Takkan pernah beranjak kasih setiamu dalam hidup kami. Takkan pernah Engkau terlantarkan anak-anak-Mu. Kami pegang janji-Mu, sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil, Kau Allah yang luar biasa. Kami mengasihi-Mu. Kami punya Tuhan yang besar. Kami terima janji-Mu. Kami klaim setiap janji-janji Allah yang dahsyat untuk hidup kami, untuk rumah tangga keluarga kami. We thank you Lord. We thank you Lord. My Jesus. Yahweh Rapha Elohim Jireh Adonai semanifest tanah Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai.
Yes, your name, come on. Your name stands above. Yes, Lord, yes, Lord. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above. Your name, your name, your name. Come on, yes. Release, yes. All thrones and dominions, all power stands above them all. Kenan, sebab Kau besar, kekuatan ajaib. Amin. Yes. Declare to your Lord, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Amin. Tiada seperti Engkau. For you are great. Yes. Amin. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau besar. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Come on. Sebab Kau besar. Ini umatmu, ini penyembahan umatmu. Terima ya Allah, terima ya Allah. Tiada seperti katakan tiada seperti Kau, tiada seperti, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Sorak-sorak, haleluya, haleluya. Oh, siapa di sini umat yang sudah dibebaskan? Katakan haleluya. Amin. Siap menari sama seperti Raja Daud, katakan amin. Amin. Kita mau bersaut-sautan ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Sekali lagi dari awal, katakan. Bila topan keras melanda hidup, shalalala, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya. Boleh jempolnya WTC aja. Berkat Tuhan kagum oleh kasih. Katakan berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh. Mana suaranya manja?
percaya sama Tuhan. Berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum. Sekarang goyang kanan kiri dua kali, amin. Berkat Tuhan mari hitung. Asik-asik, kau dan kagum oleh kasih. Sekarang putar, amin. Berkat Tuhan mari hitunglah kasihnya. Siap menggoyang lebih lagi, katakan amin wajah. Lagi-lagi. Siap-siap. Filipi, jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan yang berserta. Galatia sampai ke Bethesda, masa depan amin. Berkat asik asik kan kagum oleh Dia. Sekarang putar 1, 2, 3. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kalau saya katakan ke Filipi, bilang cakep ya. Ke Filipi, jalan ke Korintus, ku jadi berarti karena Yesus Kristus. Galatia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, apa? Jangan takut karena Tuhan yang berserta. Betania sampai ke Bethesda, dalam Tuhan putar lagi. Berkat Tuhan mari itu asik-asik kan kagum oleh. Sekarang putar Bapak Ibu, come on. Berkat Tuhan mari amin. Sekarang kasih jempolnya 2 tangan seperti ini. Maju ke depan saudaraku. Amin. Yes Lord. Sekarang goyang getar. Goyang getar ya. Sekali lagi. Gerakan ini menyembuhkan kolesterolmu, menyembuhkan penyakitmu. Amin. 1, 2, 3, go. Asik-asik. Sekali lagi. Mana suaranya berkat Tuhan? Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh. Jalanlah berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan saya. Katakan kau niscaya kagum. Kau niscaya kagum. Sekali lagi, kau niscaya kagum. Kau niscaya kagum oleh kasihnya. Haleluya. We want more. Boleh ke depan lagi Bapak Ibu, come on. Oke. Kita mau ekspresikan penyembahan pujian kita sama Tuhan, katakan yes. Wow, wow. One, two, three, go. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah
Katakan Tuhan, Tuhanlah. Amin. Yang beri hidup, amin. Katakan, Kau yang percaya, seluruh semesta menyembah, siap lompat lebih tinggi bagai raja hari. Mujizat telah terjadi, tunjuk kasih anugerah-Mu kekal segulan. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Kasih-Mu berkatakan Tuhan Rajaku. Segala pujian, segala pujian hanya bagi Tuhan. Dia yang perkasa, Dia yang luar biasa. Tiada Allah seperti-Mu. Siapa namanya? Katakan Yesus, Yesus. Katakan Kau yang, come on, sujud. Sekali lagi katakan Kau yang percaya, Kau yang seluruh semesta. Amin. Ekspresikan buat suci, agunglah kebangkitan-Mu. Mujizat telah terjadi, tunjuk si anugerah-Mu. Amin. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat. Kasih-Mu tiada tara, berkatakan Tuhan. Terima kasih, haleluya. Katakan Yesus, Kau dahsyat. Haleluya. Sebelum duduk katakan ke kanan kiri, Tuhan Yesus dahsyat. Yesus teramat dahsyat. Kami persilakan kembali duduk saudaraku. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudariku yang baru pertama sekali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya, ada tidak? Yang baru pertama sekali hadir? Ada. Wow. Yesus mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu, kami ucapkan selamat datang di WTC. Selamat datang, kami tunggu ibadahnya minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan menabur, katakan Sebelum kita menabur, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Kau berikan siang hari ini. Sebentar kami akan menabur untuk pekerjaan Tuhan. Engkau menguduskan, berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan persembahan kita. Hitungan ketiga saudaraku. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan tempatku percaya. Di saat aku
sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. tak putus-putus ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Yesus. Amin. Terima kasih atas segala anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas seluruh pujian dan penyembahan yang lahir dari hati kami Tuhan. Sebab itu biarlah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah di siang hari ini. Terima kasih Tuhan setiap kesempatan dan waktu kami untuk datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap penjagaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami bersyukur dan bersyukur Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau menikmati Tuhan pesan dari Tuhan. Tuhan dapat berdoa supaya pesan ini sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Urapan ini juga urapan dari Tuhan. Pimpinan ini pimpinan dari Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan Engkau Tuhan. Buat sederhana supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Dan setiap perkataan yang sudah Kau beritakan, jadikan menjadi rema buat kami. Bukan kata-kata yang sia-sia, tetapi setiap kata-kata yang mengandung kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Semua Tuhan kami siapkan, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan. Tahirkan kami Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk. Ya. Salam Bapak Ibu. Ya. Nah, saya percaya waktu ini menjadi waktu yang indah bagi kita. Amin. Ya. Mari kita belajar. Sebelum kita belajar, apakah kita bisa mendeklarasikan firman Tuhan kita? Bisa dikeluarkan? Ya. Kita angkat hatimu, angkat firman Tuhan ya. Ya. Mari. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Ya, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya. Aku percaya. Dan melakukannya. Amin. Nah, kita akan belajar kembali tentang
apa yang namanya menuai janji, ya. Saya berdoa supaya kata-kata menuai janji ini dipercepat dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara tidak menjadi, saya sudah sering dengar ini, tapi aku belum mendapatkan apa-apa. Tetapi jadikan setiap perkataan ini untuk mempercepat engkau alami namanya menuai janji Tuhan. Apakah itu menuai janji? Menuai janji adalah merupakan sesuatu yang kita alami lewat rancangan Tuhan. Ya. Yang kita alami juga lewat apa yang Tuhan taruh di dalam tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menuai janji, berarti rancangan Tuhan sudah terlaksana dalam hidup kita. Amin. Kalau kita menuai janji, berarti sudah terlaksana tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita tahu apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang kepada siapa Tuhan mengikat perjanjian itu? Ya. Nah, baik. Slide, ya. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Sebab ini firman Tuhan, Ulangan 5 ayat 3. 1, 2, 3, ya. Bukan dengan, tetapi pada hari ini yang masih hidup, ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengikat perjanjian itu bukan kepada nenek moyang kita, bukan kepada leluhur kita, bukan kepada pendahulu-pendahulu kita yang sudah mati di sana, bukan. Tetapi kepada kita yang ada di mana? Di luar? Yang ada di sini pada hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan. Tetapi pada hari ini kepada semua kita yang masih hidup di sini, tidak berbicara tentang hanya jasmaninya, tetapi yang masih hidup adalah hidup rohaninya. Artinya kita bergantung kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, masih menyembah Tuhan. Itu yang hidup. Yang hidup rohaninya, maka Tuhan mengikat perjanjian, melakukan perjanjian, sepakat perjanjian. Aku akan memberikan tuaian kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Ya, Tuhan mengikat perjanjian. Amin. Nah, bagaimana cara kita agar kita menjadi orang yang menuai janji Tuhan? Yang pertama adalah menuai janji karena mengandalkan Tuhan. Ya, kita menuai janji karena mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, perhatikan ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak memberkati jenis usahamu. Tuhan tidak memberkati pekerjaanmu. Tuhan tidak memberkati usaha bisnismu. Tuhan tidak sedang berperkara dengan keuanganmu. Tuhan tidak sedang berperkara dengan kegiatanmu, tidak. Ya, tetapi Tuhan mau berperkara dengan apa? Dengan kita. Dengan hidup kita. Maka Tuhan berkata begini, diberkatilah siapa? Orang. Artinya Tuhan mau berhadapan dulu dengan orangnya. Tuhan mau bereskan dulu orangnya. Tuhan mau murnikan dulu orangnya. Tuhan bangun dulu orangnya. Tuhan mau memberkati orangnya. Maka kalau Tuhan sudah membereskan hubungan kita dengan Tuhan, membereskan kita, maka Tuhan akan berkata begini, diberkatilah hidupmu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati keluargamu. Tuhan sudah bereskan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang berkata, kenapa aku punya usaha tidak maju-maju? Kenapa aku tidak pernah dapat pekerjaan yang baik? Kenapa daganganku tidak laku, tidak berkembang? Padahal aku mengerti cara menjual. Kenapa aku tidak bisa menjual rumah-rumah ini? Padahal aku mengerti tentang marketing. Ya, tapi lihat, engkau memang bisa di bidang itu. Tetapi
Apakah engkau sudah beres dengan Tuhan? Sekali lagi saya mau katakan, kalau hal itu terjadi kepadamu, ada yang mandek, ya, ada yang lambat, bahkan mulai merusak. Lihat, evaluasi, mungkin hubungan dengan Tuhan yang belum terbangun dengan baik. Maka datang sama Tuhan, hormat sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Saya percaya kalau engkau sudah punya hubungan yang baik dengan Tuhan, akan mudah Tuhan berkati engkau. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan ya. Nah, maka orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa, tetapi berbahagia. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kecewa, tetapi berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang bersandar, menggantungkan harapannya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Orang yang dekat denganmu, pekerjaan bisa meninggalkan engkau. Ya, temanmu yang dekat pun bisa meninggalkan engkau. Sebab teman yang akrab pun bisa mengecewakan. Tetapi Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi yang dilakukan apa? Dia akan selalu bersama dengan kita. Maka saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Iya, sebab orang yang bersungut-sungut tidak mengenal orang yang diandalkan. Orang yang bersungut-sungut tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita sedang mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan juga, dia tidak memusingkan persoalan kehidupannya. Itu bukti mengandalkan Tuhan. Ya, sebab apa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang mengurus kebutuhan kita, urusan kita. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah sesungguhnya yang pegang tangan kita. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Kalau kita yang pegang tangan Tuhan, bisa terlepas, mudah terlepas. Sebab kekuatan kita tidak seberapa. Tapi kalau Tuhan yang pegang kita, tidak akan terlepas. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Waktu Tuhan pegang tanganmu, tangan kita, maka ikutlah Tuhan. Dia bawa kemana? Kalau Tuhan berjalan ke kanan, ikutlah berjalan ke kanan. Kalau Tuhan berjalan ke kiri, ke depan, ikutlah berjalan ke depan. Tetapi kenapa kadangkala aku sudah melayani Tuhan, aku sudah datang kepada Tuhan, tetapi aku merasakan berat sekali perjalanan hidup ini. Berat sekali perjalanan pekerjaan ini. Karena setiap saat kita akan diperhadapkan dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan kita, dengan pelayanan kita. Kenapa begitu berat? Padahal engkau merasa bahwa Tuhan pegang dirimu. Pegang tanganmu. Kenapa? Karena waktu Tuhan pegang tangan kita, dia maju, tetapi kita tidak maju. Kita berusaha mundur. Dia bawa ke kanan, bukan kita ikut ke kanan, tetapi kita berusaha ke kiri. Itu yang membuat berat. Iya, itu yang membuat berat. Bahkan ketika berat, bukan tidak mungkin terlepas. Karena itu adalah kehendakmu. Tetapi kalau kehendak Tuhan, dia akan bahkan paksa. Ada kedaulatan Tuhan. Tetapi ada yang membuat Tuhan tidak memaksa, tidak bisa memaksakan kehendaknya. Karena dia memberikan kehendak bebas kepada kita. Tapi lihatlah, kalau Tuhan yang menarikmu, kalau Tuhan yang pegang tanganmu, Tuhan yang pegang hidupmu, ikutlah kepada Tuhan. Karena dia sedang membawa engkau kepada keberhasilan, pada berkat-berkatnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, ada satu pujian berkata, peganglah. Ya. Setiap hari, amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Yesus. Tanpa Roh-Mu, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran.
tidak tersesat. Mengikuti jalanmu. Tepuk tangan dong buat Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan, kecenderungannya adalah bertumbuh di dalam rohani. Jadi tidak ada orang, saya mengandalkan Tuhan, tetapi dia tidak bisa bertumbuh. Kalau kita berkata, aku mengandalkan Tuhan, engkau pasti bertumbuh. Karena orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan berusaha datang kepada Tuhan. Dia rajin ibadah. Ya, dia tidak akan banyak alasan untuk tidak datang ibadah kepada Tuhan. Ya, dia akan buka mesbah untuk Tuhan. Ya, dia ikut TC, bahkan dia ikut Kersel. Apakah saudara, Bapak Ibu ikut Kersel? Maksud amin ini apa ini? Saya agak ini, sudah Kersel atau tidak, itu amin semua juga itu. Oh, baiklah kalau gitu ya. Biarlah disenangkan hatimu, ya. Ya, aku cuma berharap masuklah Kersel. Ya, amin. Itu baru amin, ya. Ya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, dia punya kecenderungan, artinya keinginan tuh untuk bertumbuh, bukan hanya keinginan, tetapi dia bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan namanya John Maxwell. Saya baca bukunya di dalam Peta Zaman Menuju Sukses ya. Ya, dia berkata begini, dia punya statement begini. Tidak ada sesuatu pun di masa lalu Anda yang menjamin Anda akan terus bertumbuh menuju potensi Anda di masa depan. Jadi tidak ada sesuatu pun di masa lalu. Mungkin ada yang punya masa lalu suram, ada yang punya masa lalu gelap, atau mungkin bisa ada masa lalunya yang indah. Tetapi itu tidak menjamin, tidak akan menjamin potensi masa depanmu hari ini. Lalu apa yang menjamin? Yang menjamin hari ini engkau bisa bertumbuh, yang menjamin potensimu masuk pada masa depan saat ini adalah kau bergerak hari ini. Kau bergerak hari ini. Kau datang kepada Tuhan hari ini. Jangan lihat, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan aku sampai hari ini hidupku begini saja. Ya. Kenapa pekerjaanku begini saja? Kenapa usahaku bisnisku begini saja? Iya. Ya. Apakah karena masa laluku? Seringkali kita salahkan masa lalu kita. Seringkali kita salahkan keadaan yang lalu. Iya. Apakah karena aku masa laluku gelap? Apakah karena statusku dulu tidak mengenal Tuhan? Apakah karena dulu aku berasal dari kegelapan? Tuhan bilang, semerah apapun dosamu, Tuhan selesaikan itu. Segelap apapun hidupmu, Tuhan selesaikan itu. Sebab Tuhan Maha Pengampun. Engkau datang kepada Tuhan dengan hancur hati, selesai di hadapan Tuhan. Engkau lanjutkan itu. Jadi tidak ada. Jangan sampai ada kita yang datang sama Tuhan, masih melihat ke belakang. Engkau masa depanmu ditentukan hari ini. Ditentukan saat ini. Kalau engkau mau maju, engkau mau bergerak, engkau mau berkembang dimanapun engkau mau maju. Ya, sekarang lihat ini. Datang kepada Tuhan hari ini. Dan tidak tergantung. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan mengikat perjanjian bukan kepada leluhur kita, bukan kepada nenek moyang kita, bukan kepada orang-orang yang sudah mati, bukan. Tetapi kepada kita yang ada di sini hari ini yang masih hidup. Itu yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Jadi bergeraklah, majulah, datanglah kepada Tuhan. Dan ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Saya belajar ada 5 ciri orang mengandalkan Tuhan. Pertama, percaya kepada janji Tuhan. Orang yang percaya kepada janji Tuhan ada 3 hal. Yang pertama, dia akan tertanam dan bertumbuh. Ya, ada orang tertanam tapi dia tidak bertumbuh. Pastikan ketika tertanam dia bertumbuh. Apa yang membuat dia bertumbuh pada saat tertanam? Dia tertancap. Ada nutrisi, ada makanan, ada gizi yang bisa diserap oleh akar-akar itu. Maka kalau kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 8, ya, seperti pohon
yang tertanam di tepi air, yang akarnya merambat di tepi batang air. Ya. Yang tidak mengenal musim, yang tidak khawatir, tetapi selalu berbuah. Pastikan waktu kita tertanam, kita bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, pohon yang bertumbuh, dia akan mengeluarkan daun. Pertanyaan saya, adakah pohon berbuah tanpa memiliki daun? Ya, tidaklah ya. Ya, cobalah yang tegas tidak gitu loh. Ya, sepertinya pernah lihat dalam mimpi gitu. Tidak gitu dong, ya. Saya juga pernah lihat YouTube. Tapi itu nggak benar. Karena daun itu adalah bukti bahwa kita bertumbuh. Daun itu gambaran dari kita bertumbuh. Walaupun daun ini merupakan gambaran pada kita kalau kita bertumbuh. Dia ke gereja, dia ikut TC, dia ikut Kersel, dia ikut mesbah doa. Ya memang itu harus kelihatan. Harus kelihatan. Tapi yang lebih kelihatan dan terjadi adalah waktu engkau bertumbuh. Pasti ada buah di sana. Nah, saya mau katakan juga, waktu bertumbuh, bertumbuhlah dengan seimbang, selaras. Jangan kita bertumbuh, artinya daunnya oke, tapi rantingnya tidak oke, tidak sama besarnya. Jangan sampai waktu pohon itu berbuah, menghasilkan buah, dia tidak kuat menopang buahnya. Ada orang yang berbuah, jatuh. Karena tidak seimbang pertumbuhan. Ada yang jatuh, berbuah. Tapi dia harus bertumbuh seimbang. Batangnya kuat, rantingnya kuat, daunnya juga kuat. Maka sebanyak apapun buah itu, dia akan sanggup menopangnya. Bahkan ketika buah itu banyak, orang bisa menikmati buah yang ada padamu. Orang banyak bisa menikmati buah itu. Siap buahnya dinikmati orang lain. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Amin. Nah, percaya kepada Tuhan tidak mudah khawatir. Orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia tidak mudah khawatir. Sebab kekhawatiran adalah sesuatu yang belum terjadi. Belum terjadi. Iya, seringkali orang suka takut kepada sesuatu yang belum terjadi. Iya, ini belum terjadi, gak usah khawatir. Iya, saya tidak bilang kita tidak pernah khawatir. Tapi orang yang percaya sama Tuhan ketika mulai khawatir, langsung datang sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan segala kegelisahanku, cemasku kepada Tuhan. Selesai. Tapi jangan sampai kekhawatiran menguasai dirimu, sehingga yang tadinya tidak terjadi apa-apa, itu terjadi bagi dirimu. Jangan terjadi, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah, percaya kepada janji Tuhan, dia harus menghasilkan buah. Amin. Lah, kemudian yang kedua, mengikuti kehendak Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, cirinya dia mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Ya, karena kehendakku adalah kebinasaan, tapi kehendak Tuhan adalah masa depan. Nah, orang yang mengikuti kehendak Tuhan ada 3 berkat bagi dia. Yang pertama adalah perlindungan secara ilahi. Kedua, penyertaan secara ilahi. Ketiga, penyediaan Yehovah Jireh secara ilahi. Kalau kau melakukan kehendak Tuhan, kau berjalan dengan Tuhan, jangan takut. Ada perlindungan, ada penyertaan, dan ada penyediaan berkat di sana. Amin. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya berdoa, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, lihat, ada salah satu kehendak Tuhan bagi kita. Apa itu? Melakukan amanat agung. Lupa. Karena kita ada di bumi ini, bukan hanya untuk diri kita. Kita harus melayani. Ya, kita harus melayani. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Ya, melakukan amanat agung yang tertulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Apa katanya? Pergilah, jadikanlah, baptislah. Berani aja, jelas saja, jangan takut-takut, ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Nah, saya mau katakan, ada kata-kata pergilah. Nah, kata pergi di sini, dia tidak sedang menyuruh Bapak Ibu pergi ke Papua, pergi ke Kalimantan. Tidak. Saya tidak bisa, Pak. Kalau harus ke Papua, tidak. Tapi kata pergilah di sana, itu menunjuk kepada kita adalah kita bergerak, kita melangkah. Iya, melangkah kemana, Pak? Ada yang dekat. Di rumah ini aja.
Kita mau melayani di tempat ini. Siapa yang mau melayani di tempat ini? Iya. Melakukan kehendak Tuhan artinya dia mau jadi murid dan memuridkan. Harus ambil bagian itu. Ya. Harus mau menjadi murid dan dimuridkan. Nah, yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan bukan karena kita lagi beruntung, bukan karena kita lagi naik kelas, bukan karena kita lagi dapat lotre dan sebagainya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah dalam segala hal. Itu yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagimu. Nah lihat, ternyata bersyukur pun itu kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu boleh baca itu. Ternyata itu kehendak Tuhan bagi kita. Nah saya percaya, waktu bersyukur pun banyak dibukakan. Bukankah Tuhan Yesus, waktu dia bersyukur, dia memberi makan 5.000 orang laki-laki. Mungkin 15.000. Kalau ada perempuan, ada anak di situ, bisa 15.000. Dengan bersyukur terjadi mukjizat. Bukankah dia bisa bagi-bagikan itu? Tadi 5 roti jadi 2 ikan. Pada saat dia angkat itu. Ya Bapa, dia katakan, Yehova, aku bersyukur kepadamu. Aku minta kasih anugerahmu atas segala berkat-berkat ini. Lalu dia bagi-bagikan itu Bapak Ibu. Dia bagi-bagikan itu. Semua makan. Bahkan setelah dikumpul-kumpulkan, ada sisa berapa? Bukannya 13. 12 ya. Oh, saya berharap satu bakul sama saya. 12 ya. Oke lah. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Jadi bersyukurlah. Waktu kau bersyukur pada Tuhan, ada mujizat terjadi di sana. Itu tepuk tangan anak muda itu. Jadi jangan cemburu. Ya, teruskan Abang. Ya. Keempat, berani mengambil resiko. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti semuanya lancar, lincir, luncur. Atau mulus semuanya, tidak. Ya, saya sudah mengandalkan Tuhan ini. Ya, kok masih ada tantangan ini? Kok masih ada ancaman ini? Ya, kok masih ada gangguan? Sudah mengandalkan Tuhan ini. Sebab kita tahu ancaman, pencobaan apapun itu tidak masalah buat kita. Tekanan tidak masalah bagi kita. Ya, makanya Yakobus 1 ayat 2 berkata, berbahagialah engkau yang masuk dalam berbagai-bagai pencobaan, yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Iya. 1 Korintus 10 ayat 13 ditegaskan lagi, didukung lagi. Sebab pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Jadi ini hukum, saya mau katakan. Kalau belum ada orang yang belum pernah ngasih tahu kepada saudara, saya mau katakan hukum dari pencobaan itu adalah Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Jadi kalau itu terjadi dalam hidupmu, lihat, kalau ini datang dari Tuhan, kau pasti beres, bisa lewati semua itu. Bisa lalui semua. Kau bisa lalui semua itu. Ya, itu hukum tuh. Jadi pegang itu. Jangan takut kepada pencobaan. Karena hukumnya sudah ada. Aku bisa lalui ini, seberat apapun. Sebab dia tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, berani mengambil resiko. Ya, tadi berani mengambil resiko. Saya ingat, kadang-kadang resiko itu tidak datang dari luar, bisa terjadi dari dalam. Iya, Yosua, Kaleb. Mereka adalah 2 orang yang bersama-sama dengan 10 orang lagi dari 12 pengintai yang mengintai tanah Kanaan. Mereka lihat itu waktu mereka masuk di tanah Kanaan. Mereka tahu tanah Kanaan itu memang berlimpah susu dan madu. Sehingga mereka, waktu mereka mengintai selama 40 hari, sebagai kenang-kenangan, sebagai bukti, mereka bawa itu. Mereka bawa buah-buah anggur dan sebagainya. Iya, buah anggur yang mereka bawa bukan seperti buah anggur yang sekarang, mungkin segini. Ya, tapi waktu itu besar-besar sekali. Mereka bawa itu. Makanya kalau saudara, Bapak Ibu perhatikan, saya lihat ada di buku tuh. Waktu mereka bawa 1 tandan itu, mereka panggul 2 orang. Mereka panggul tuh. Itu bukti bahwa tanah yang sudah Tuhan janjikan kepada bangsa Israel melimpah susu dan madu. Waktu mereka pulang berjumpa dengan bangsa Israel, berjumpa dengan Musa di sana.
Tapi apa mereka bilang? Kita tidak bisa ke sana. Karena orang yang tinggal di sana besar-besar, berkubu. Kita tidak bisa. Bahkan mereka makan orang. Kayak orang Batak. Iya. Karena mereka sudah memberikan berita-berita sesat. Ya. Tapi hanya 2 orang ini yang percaya bahwa mereka bisa masuk ke sana. Mereka bisa menduduki di sana. Apa yang terjadi ketika mereka katakan, Tuhan kita yang kita percayai, dialah yang akan membawa kita masuk tanah Kanaan itu. Waktu dia bilang itu, mereka bilang itu, apa yang terjadi? Di risiko mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel, saudara-saudara dia sendiri, hendak melempari dia, merajam mereka. Tapi kemuliaan Tuhan turun atas kemah itu. Itu membuat mereka tidak lakukan itu. Maka saya katakan, waktu kita mengandalkan Tuhan, memang ada risiko. Tapi percayalah, pertolongan Tuhan langsung datang. Jadi tidak akan mencelakai kita. Tidak akan menghancurkan kita. Tetapi akan menolong kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang menuai janji Tuhan? Menuai janji karena telah menabur. Kalau kita mau menuai janjinya Tuhan, berkatnya Tuhan, pastikan bahwa kita sudah menabur. Apa yang kita tabur? Pasti benih. Ya, pasti benih. Nah, benih dia punya potensi untuk bertumbuh. Iya, dia bukan seperti batu. Kalau lempar batu, dia kan nggak bertumbuh. Tapi kalau engkau tanam benih durian, nanti kamu menuai apa? Buah durian, bagus. Kalau tanam biji semangka, buah semangka. Tentu bukan semangka berdaun sirih. Kalau begitu, aku begini, sama saja. Putus asa itu. Ya, jangan. Itu lagu putus asa, ya. Walaupun enak kedengarannya, ya. Nah, maka oleh karena itu, kalau kita mau berkemenangan dalam keuangan kita, kira-kira kita menabur apa? Wih, mantap sekali. Iya, tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya. Iya, baiklah, saya terima. Ya. Nah, prinsip-prinsip dalam hal menuai. Menuai sesuai dengan apa yang ditabur. Ya, Galatia 6 ayat 8. Ya, dikatakan barang siapa menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai hidup kekal dalam roh itu. Ya, tadi kita sudah bahas apa yang harus kita tabur. Ya, itu yang kita tuai. Ya, saya sedang diingatkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, suka marah-marah, ya, enggak di kantor, pulang rumah juga marah-marah, ya. Lalu bagaimana cara mengatasi? Ya, hukum tabur tuai tadi. Jangan menabur dalam daging. Ganti. Kalau engkau marah-marah, ganti dengan kelemah lembutan, ganti dengan kesabaran, ganti dengan kebaikan. Iya. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapaknya lagi marah, gak usah marah juga. Langsung bilang I love you suamiku. Langsung bilang begitu. Sanggup nggak bilang begitu? Harus sanggup. Aku sayang samamu. Aku sayang kepadamu. Bagi yang masih marah-marah, ganti itu. Ganti. Hanya itu yang bisa merubah secepatnya. Ya. Suami-suami yang suka marah-marah. Ya. Istri ada nggak marah-marah? Hah? Jangan balas dendam dong, Pak. Iya, tapi nggak apa-apa. Itu kan dulu. Sekarang kan enggak. Oh ya. Oke. Iya, saya kalau lama-lama di sini habis waktu juga nih. Lalu yang kedua, prinsip-prinsip dalam hal menuai. Menuai menurut kemampuan, kesanggupan kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini maksudnya bukan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena menabur banyak dapat banyak, menabur sedikit dapat sedikit, bukan. Kita lihat maknanya, ya. Di ayat 7-nya kalau Bapak Ibu baca,
Orang yang menabur harus dengan kerelaan, keikhlasan, sukacita, bukan dengan kesedihan. Jadi taburan kita, pemberian kita dinilai dari keikhlasannya, kerelaannya. Dinilai dari itu. Nah, makanya walaupun sedikit, menabur dengan sedikit, karena ditabur dengan kerelaan, ditabur dari kekurangan kita, bukan kelimpahan kita. Maka Tuhan Yesus katakan begini, ketika dia berikan perumpamaan kepada janda miskin yang memberikan persembahan. Ya, di dalam Lukas 21 dan Markus 12. Persembahan siapa yang terbanyak? Tuhan Yesus katakan, persembahan janda miskin itu. Karena dia memberikan dari kekurangannya. Dia memberikan seluruh hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan begini. Kalau kita memberikan sedikit saja, itu sudah banyak. Karena kita ikhlas, rela, berani memberi dari kekurangan kita. Apalagi kita bisa memberi lebih banyak. Pasti lebih banyak. Ya, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya. Lalu yang ketiga. Ya, semangat sekali. Memang waktunya sudah harus menimbulkan semangat yang lebih. Yang ketiga, menuai janji karena ketekunan. Kalau mau terima janji, harus tekun. Kalau mau lihat janji Allah dinyatakan dalam hidup kita, melalui ketekunan, melakukan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 36. Kalau mau menuai janji dengan ketekunan. Apa itu ketekunan, Pak? Ketekunan adalah memiliki kekuatan di dalam kondisi yang tidak baik. Di dalam kondisi yang sulit. Iya, orang yang tekun adalah orang yang bertahan di dalam penderitaan. Orang yang tekun adalah orang yang bertahan di dalam kesengsaraan. Di dalam pencobaan. Makanya ketekunan itu disebut juga, kalau orang Batak nih bilang nih, long suffering. Ya, saya lah orang Batak yang bilang itu. Long suffering. Ya, iya, bertahan dalam penderitaan. Itu ketekunan. Maka bagaimana kita membangun ketekunan itu? Ada 3 hal saya belajar. Pertama, melalui kesengsaraan penderitaan. Ya. Kedua, melalui ujian iman. Ketekunan itu bisa dibangun melalui ujian iman. Ketiga adalah melalui kesetiaan. Saya kasih tahu ini, Ayub 2 ayat 9-10. Apa ini kesetiaan? Ini tentang Ayub yang setia, yang soleh. Istrinya bilang begini, berapa lama lagi engkau bertahan dalam kesalehan? Kutukilah Tuhanmu itu. Karena dia Ayub sudah sakit-sakitan, semua hartanya sudah habis, anak-anaknya juga habis. Tapi apa kata Ayub? Hai perempuan gila! Suami-suami jangan sampai kasih bilang begitu ya sama istri ya. Iya, walaupun istri salah, belanjanya boros, jangan sampai bilang, ini Ayub. Selesai di Ayub doang nih. Jangan saya bilang, hai perempuan gila. Jangan. Walaupun dia boros tetap kau bilang, I love you. Gitu ya. Aku sayang padamu. Iya. Besok pasti bertambah belanjanya. Iya. Ayub bilang begini, masakan kita terima yang baik dari Tuhan. Tetapi engkau tidak mau terima yang tidak baik dari Tuhan. Dari semua itu, dia setia. Dibangun, ketekunannya dibangun dengan kesetiaan. Nah, oke. Bapak Ibu, ada seorang hamba Tuhan, ya. Oh ya, udah keluar. Udah keluar ya, oke lah. Iya, saya kenal nih hamba Tuhan. Bapak Ibu kenal? Oh, terima kasih. Terima kasih kalau gitu. Karena saya pernah pelayanan di daerah Tangerang, ya. Waktu saya kasih gambar ini juga, saya bilang, Bapak Ibu kenal dengan ini? Diam semua, gak kenal. Saya dalam hati sampai minta ampun, Pastor tolong ampuni saya. Ternyata mereka tidak kenal Pak Wiryo. Ya enggak apa-apa, tapi setelah itu mereka kenal. Saya tahu bahwa gembala kita ini, dia tidak hanya memikirkan kehidupan jemaat, tetapi dia pikirkan juga kotanya, kesejahteraan kota. Makanya dia berkata, dia punya statement begini, kadangkala jarak antara gagal dan sukses hanya satu langkah, yaitu ketekunan.
Itulah yang membuat dia terus melangkah. Itu yang membuat dia terus maju di dalam Tuhan. Dia tahu ada proyek-proyek, ada visi Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Ya, dia melihat banyak orang sakit. Itu yang membuat dia mau mendirikan rumah sakit. Lihat anak-anak telantar, orang-orang sakit jiwa, ada semua ditampung semua. Yang tidak punya sekolah, ditampung semua. Yang tidak makan, dia mau ingin memberi makan kota, sehingga dia buat pertanian, dia buat perikanan, perkolaman, perminuman pun. Ini salah satu nih produknya nih, perminumannya. Khusus minuman ini kandungannya lebih besar dari minuman biasa. Dukung dong Bapak Ibu. Ini kan punya kita. Iya, amin ya. Saya tidak mengada-ngada kok. Iya. Jadi kalau Kersel, kalau ada kegiatan apa-apa, ambillah itu. Ya. Ambil. Udah ya. Waduh, tepuk tangan dong buat Tuhan. Tuhan mengasihi. Iya. Udah ya. Pantasan Pak Veno, Ibu Eva, truk-trukan ambil dari gereja. Wish. 4, udah nambah 1 truk lagi. Wah, terpujilah Tuhan ya. Amin, tepuk tanganlah buat Tuhan. Diberkatilah gereja ini, diberkatilah jemaatnya ya. Oke. Nah, itulah yang dilakukan oleh gembala kita. Saya tahu itu karena saya anak rohaninya. Kita semua anak rohaninya. Saya lihat bagaimana ketekunannya untuk menjalani semua. Apakah tidak ada masalah? Banyak sekali masalah di sana. Banyak peperangan di sana. Tapi dia tahu kalau dia kerjakan visinya Tuhan, maka ada berkat buat kita semua. Iya. Nah, ada satu lagi. Seorang pengusaha, seorang politikus, ya. Dia punya statement begini, saya berjalan lambat, tapi saya tidak pernah berjalan mundur. Nah, dia mencapai karirnya, mencapai prestasinya. Hampir 28 tahun dia baru capai itu. Dia mulai jadi seorang pengusaha, tidak berhasil. Dia buka toko, tidak berhasil. Lalu dia menjadi politikus, jadi legislatif, tidak berhasil. Jadi surveyor, nggak berhasil. Kembali lagi jadi legislatif, tidak berhasil. Bahkan pernah buka firma untuk bela kaum lemah, tidak berhasil juga. Kemudian dia mengikuti pemilihan wakil presiden Amerika Serikat. Iya, dia tahu bahwa dia sudah didukung oleh jemaat gereja GBI WTC Maja. Iya, dia tahu itu, dia merasakan itu, sudah didukung. Kira-kira dia berhasil atau gagal? Oh iya, cerdas sekali ya. Iya, gagal Bapak Ibu. Nah kemudian karena dia gagal, dia coba lagi masuk, calonkan diri jadi anggota Senat Amerika Serikat. Iya, cabang dan pusat sudah berdoa, termasuk Pak Wiryo. Berdoa juga dia, karena dia tahu kalau dia menang nih, iya gereja kita juga ikut diberkati. Iya, lalu apa yang terjadi kira-kira? Berhasil atau gagal? Oh gagal juga ya. Tahun 1860, dia mengikuti pemilihan Presiden Amerika Serikat. Siapa namanya? Iya, bukan Abraham Tan ya, Abraham Lincoln. Dialah Presiden Amerika Serikat ke-16. Dia dihargai, dihormati oleh Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga dunia. Karena dialah salah satu presiden yang menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat. Dia juga yang menghapuskan rasis, warna kulit hitam dan putih. Terakhir, janji Tuhan bagi umatnya. Apa janji Tuhan bagi umat? Janji berkat. Janji berkat, keselamatan, perlindungan, ya, penyertaan, berkat keturunan, ya, dan lain-lain. Janji tuayan, ada janji tuayan, ada 4. Ya, jadi tuayan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Ya, Matius 9 ayat 35 sampai 37. Ya, kemudian tuayan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu buah-buah roh? Kasih, damai sejahtera, sukacita, ya,
kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah tembutan, dan penguasaan diri. Ya. Lalu yang ketiga, tuaian berkat. Ya, tuaian berkat. Ulangan 6 ayat 6 sampai 11. Yang terakhir, tuaian di bumi. Tuaian di bumi adalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan tanah untuk kita. Ladang-ladang kita akan diberkati. Ya, artinya bisnismu diberkati, usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, keluargamu akan diberkati. Nah, Bapak Ibu, tahun ini adalah masa penuaian itu. Ya, saya berdoa supaya setiap kita bisa menerima, mengalami tuaian ini. Tidak hanya mendengar, ya, mendengar sana sini, ada revival, ada transformasional, ada berkat-berkat tercurah. Tetapi kita hanya mendengar. Di doa saya, doa kita semua, pastikan di tahun ini yang tinggal hanya beberapa bulan, kita terima janji Tuhan. Saya rindu ketika kita menerima janji Tuhan, gereja ini akan berlimpah dengan kesaksian-kesaksian Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Haleluya. dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Dan engkau betapa dalam kasih-Mu. Tuhan pasti mau memberi banyak kepada Bapak dan Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Saya tidak bisa memberi banyak, tetapi saya percaya ada Tuhan yang bisa memberi banyak. Kalau saudara, ibu, Bapak Ibu percaya, bolehkah saudara angkat tangan? Angkat tangan, kita sepakat seiman. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ini. Mereka butuh Tuhan. Kalau usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan mau berbesar dalam nama Yesus. Kalau keluarga mereka mau dipulihkan, pulihkan Tuhan. Pelayanan mau dipulihkan, pulihkan Tuhan. Kalau ada sakit penyakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami, dari ibadah 1, 2, 3. Kami mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa mulai dari pagi hari sampai pada saat ini Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami dikuatkan lewat firman Tuhan yang ada. Bapak, kami belajar pada siang hari ini. Kami enggak hanya jadi sekedar orang Kristen yang biasa-biasa Tuhan. Kami mau menuai janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk percaya sama janji Tuhan. Kami belajar untuk mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan kami. Berani mengambil resiko, dan kami belajar untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat penuaian dalam kehidupan kami ke depan. Kami akan mengalami penuaian baik dalam keluarga kami. Kami akan melihat keluarga kami diberkati Tuhan. Kami akan melihat anak, istri, suami kami diberkati Tuhan. Keluarga kami dipulihkan Tuhan. Kami akan melihat pekerjaan kami Tuhan berkati. Usaha kami Tuhan berkati. Pendidikan kami Tuhan berkati. Studi kami Tuhan berkati. Terima kasih untuk sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, baik sebagai jemaat maupun pelayan-pelayan Tuhan yang dari pagi kami sudah melayani Tuhan. Terima kasih ya Bapak.
Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari ini dengan total ibadah 476 orang Tuhan. Kami percaya kami akan menuai jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga percaya janji Tuhan untuk 700 orang ya Bapak. Itu bukan hanya sekedar angka Tuhan, tapi kami akan melihat mereka akan hadir di sini Tuhan. Kami akan melihat hidup mereka dipulihkan. Gereja kami akan dipenuhi dengan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang haus akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya diberkati, mereka yang sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami, kota Maja Tuhan. Kami percaya dengan iman, kami akan melihat kota ini juga dipulihkan lewat hidup kami yang ada di sini Tuhan. Kau pakai hidup setiap anak-anakmu yang duduk di tempat ini untuk memberkati kota ini, untuk mengubahkan kota ini, sehingga wajah kota ini gak pernah sama lagi Tuhan. Wajah kota ini adalah kota yang diberkati Tuhan, kota yang maju Tuhan, yang pendidikannya maju, yang lapangan pekerjaannya banyak Tuhan. Kami akan melihat ada pertumbuhan, ada progres, ada kemakmuran bagi kota ini. Maja adalah kota yang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan tangan kita untuk Pak Bangun Tobing. Kita mau berkati Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan untuk Pak Bangun dan Ibu yang sudah memberkati kami pada sepanjang 3 ibadah hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, diberkatilah keluarganya Tuhan, berkatilah anak-anaknya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah pelayanannya, diperluas kerselnya, diperbanyak kerselnya Tuhan. Ada banyak orang-orang yang semakin diubahkan lewat pelayanan Bapak dan Ibu. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati apapun yang menjadi pergumulan dan tantangan dan kerinduan Bapak dan Ibu. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan Pak Bangun dan Ibu pada sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa untuk gembala kita. Terima kasih untuk Pak Veno dan Bu Eva yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pertajam visi Tuhan bagi gembala kami, berbicara lebih kuat dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan, baik sebagai keluarga maupun sebagai gembala di tempat ini. Tuhan, kami berdoa berikan kekuatan buat mereka Tuhan dalam melangkah setiap hari, memimpin jemaat di tempat ini. Kami percaya sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan visi Tuhan, kami akan melihat pertumbuhan lewat kepemimpinan mereka Tuhan. Kami akan melihat kemajuan, kami akan melihat pertumbuhan baik secara kuantitas dan kualitas bagi pekerja-pekerja di tempat ini, bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Berkati Dr. Veno, berkati Bu Eva, berkati Deborah dan Victoria, senantiasa di dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, tantangan Tuhan, ujian-ujian yang dilewati, biar mereka jadi keluarga yang kuat, mereka jadi keluarga yang semakin bergantung sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur untuk sepanjang siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat ini. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati usaha dan bisnismu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik, yang termanis, yang terindah, yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis Allah Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita setiap yang percaya katakan